Oke, masih menarik sekali ini karena masih menjadi perbincangan masyarakat. Yang paling teranyar adalah kemarin pertemuan dari PDIP dan juga P3, apa yang dibahas lebih dalam dan nampaknya juga masih cukup cair ya antara masing-masing koalisi ini, yang satu silaturahmi, yang satu pertemuan. Jadi apa yang kemarin juga dibahas menjadi pertanyaan untuk masyarakat banyak pastinya. Kita akan membahas mengenai hal ini, sudah hadir dua narasumber yang bergabung bersama kita di studio dan juga satu melalui Zoom. Sudah ada Bang M. Romahur Murzi, Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3. Assalamualaikum, selamat pagi. Bang Romi, sehat Bang? Aja, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian juga Bang Rey Rangkuti, pengamat komunikasi politik. Bang Rey, sehat Bang? Sehat sejauh ini. Alhamdulillah. Kemudian juga ada Bang Andre Rosiade, dari politisi Partai Gerindra. Selamat pagi Bang Andre. Selamat pagi Rati, Bayu, Gus Romi, dan Bang Ray. Baik. Oke, kita mau ke Bang Romi dulu deh. Ini kan kemarin masih hangat sekali, masih diperbincangkan pertemuan antara P3 dan juga PDIP. Sebenarnya apa aja sih yang dibahas dalam pertemuan kemarin, Bang? Ada 5 ya, Pak, kalau mau dibikin garis besarnya ya. Pertama tentu adalah penyampaian dukungan resmi P3 kepada Mas Ganjar. Dan itu adalah hasil keputusan Rapimnas atau salah satu hasil keputusan Rapimnas kita. Yang kedua berbicara tentang keputusan Rapimnas yang lain. Dan kemarin juga sudah kita sampaikan diantaranya terkait dengan calon wakil presiden. Kemudian yang ketiga menyampaikan follow up kerjasama. Karena kita berbicara tentang pemenangan Mas Ganjar ini kan sudah harus dimulai. Kemudian yang keempat tentu hal-hal yang terkait dengan follow up dari bentuk kerjasama politik istilahnya, karena kita menghindari penggunaan istilah koalisi. Karena koalisi itu di dalam sistem kabinet presidensial sesungguhnya tidak dikenal. Jadi kerjasama politik ya? Kerjasama politik. Dan yang terakhir tentu langkah-langkah bersama yang dilakukan untuk melakukan tahapan pemenangan ini seperti apa. Terutama penyusunan visi dan misi Indonesia 2024-2029. Karena memang salah satu keputusan Rapimnas P3 di Jogja pekan lalu menitipkan politik amar ma'ruf nahi mungkar nanti sebagai bahagian dari visi dan misi yang nanti kita garap bersama. Jadi nama cawapres belum ada pembicaraan kemarin? Ada kayaknya. Nama tentu pasti ujungnya ke sana ya. Tetapi karena kemarin waktu kita pertemuan tertutup, karena media sempat diminta untuk keluar, Bu Mega mempersilahkan kalau memang ada aspirasi. Bahasa beliau itu yang paling penting dari pertemuan kemarin itu kan bonding antara P3 dengan PDI Perjuangan. Karena ini bukan partai yang baru bekerja sama hari ini. Sudah cukup Usia lama. kita sudah sama-sama 50 tahun, kita tetanggaan, hanya beda dinding ya. Istilah Mas Hasto itu di PDIP itu kalau bisa bikin ini aja, connecting door begitu. Jadi biar lebih gampang ketemuan ke depan. Dan kerjasama politik kemarin pada waktu disampaikan oleh Bu Mega ketika memberi sambutan sangat panjang rentangnya itu. Mulai dari zaman Buya Ismail, bagaimana beliau di Litsus bersama untuk menjadi caleg pada waktu itu. Kemudian dengan Pak Mudrik Sangidu, bahkan beliau mengatakan masih ada hubungan saudara dengan gerakan Mega Bintang pada waktu itu, di mana sebagian besar suara PDI saat itu dilimpahkan ke P3 dan P3 memiliki suara cukup signifikan 23% di tahun 97. Kemudian berlanjut ke Mega Hamzah dan tentu hari ini kita menyaksikan bahwa kita juga bahagian dari koalisi pemerintahan Pak Jokowi. Terakhir Mas Ganjar kita tingkatkan penugasannya karena wakilnya Mas Ganjar hari ini itu kader P3, Gus Yassin Maimun Zubair, putra dari almarhum Ketua Majelis Syariah kita. Jadi memang bonding ini menjadi penting karena kalau sudah bonding, kemarin kita sepakati pemenangan ini harus kita lakukan dengan hati. Begitupun ketika berbicara cawapres, kita memilihnya dengan hati. Dan ini bukan capres-cawapres P3 PDI Perjuangan, bukan. Ini adalah capres dan cawapres Indonesia. Dan kita berkeinginan agar Indonesia ini jauh lebih baik. Sehingga frame berpikir di dalam bicara kepemimpinan nasional ke depan itu ada 3. Pertama adalah kontinuasi. Apa yang dilakukan di era pemerintahan Pak Jokowi yang baik, kita lanjutkan. Yang kedua adalah komplementasi. Apa yang kurang kita lengkapi. Kemarin Mas Ganjar menyampaikan diantaranya adalah optimalisasi pembangunan SDM dan kemudian riset. Ini saya kira punya perhatian khusus Mas Ganjar. Dan itu nanti akan bagian dari visi misi. Dan yang ketiga adalah rekonsiliasi. Dan ini akan tercermin dalam duit tunggal capres-cawapres nanti. Rekonsiliasi ini artinya ke depan tidak ada lagi kadrun versus cebong. Oke. Ya, when enough is enough. Gitu. Betul, oke.
Bang Rey, Siap. bondingnya udah kuat nih ya. Lihat dari ceritanya Mas Ronald tadi, bonding antara PDIP dan juga P3. P3. Yang akhirnya mengemuka adalah bagaimana dengan kerjasama politik begitu. Kalau tadi nggak ada koalisi, kerjasama politik yang sekarang sedang dibangun oleh partainya Bang Andre dengan PKB. Atau bacaannya Bang Rey bagaimana dengan koalisi yang Ada Gerindra saat dan ini. PKB ini? Kalau- Dengan adanya ini nih, kerjasama ini. Justru sebetulnya kan bukan ke PKB-nya dan Gerindra ya, tapi ke Koalisi Indonesia Bersatu, di mana P3 bagian dari Koalisi Indonesia Bersatu gitu. Dalam posisi seperti ini bagaimana kita memandang nasib dari KIP yang di mana P3 juga bagian darinya gitu ya. Sebab bacaan saya bukan hanya P3, ada kemungkinan kalau PAN juga mungkin akan merapat ke koalisi ke kerjasama. Jadi kalau dengan PDI namanya kerjasama, dengan yang lain namanya koalisi ini ya gitu ya. Kemungkinan juga akan merapat gitu. Sehingga dengan begitu mungkin akan menyisakan Golkar sendirian di dalam KIP itu. Nah, apakah itu masih tetap mau dipertahankan atau tidak, itu nanti mungkin yang bagian yang jadi kita lihat di masa yang datang gitu. Selama tentu saja Golkar tetap dalam pegangannya bahwa ketua umum harus jadi calon presiden ya. Kenyataannya itu sudah ditolak oleh P3 dengan mengatakan Ganjar sebagai calon presiden, besar kemungkinan juga akan melakukan yang sama gitu. Nah, kalau hubungannya dengan Partai Gerindra dan Koalisi Indonesia Bersatu, saya sih belum melihat ada gejala akan ada penambahan partai di koalisi ini gitu. Meskipun ada orang yang mengatakan kemungkinan besar Golkar akan merapat ke sana, bacaan saya akan sulit kalau misalnya Golkar mau meraih posisi wakil presiden bagi Pak Prabowo gitu. Sebab Pak Caimin dengan Airlangga itu kurang lebih sama kalau posisi elektoralnya kan sekarang ini gitu. Tapi oleh karena itu kalau kita pikir-pikir mungkin akan jauh lebih efektif ya, menjadikan Caimin sebagai wakil presiden dibandingkan dengan Airlangga. Kenapa? Karena setidaknya Caimin punya garansi untuk Pak Prabowo masuk ke sektor kanan kan gitu melalui PKB. Sementara kalau melalui Airlangga itu artinya basisnya tetap di tengah ini, di mana di tengah ini juga bagian dari yang sudah dimiliki oleh Gerindra gitu. Nah, oleh karena itu kalau jadi calon wakil presiden, apakah antara Caimin dengan Airlangga? Ya bagi saya sih akan kelihatan lebih tepat kalau Prabowo mengambilnya Caimin. Karena ini bagian dari strategi beliau untuk masuk ke sektor yang kita sebut kanan ini kan. Khususnya di kalangan kaum santri gitu kira-kira tuh. Sementara Pak Airlangga hanya berkutat di situ saja gitu. Nah oleh karena itu bacaan saya kalau kemudian Partai Golkar datang dengan proposal ingin jadi calon wakil presidennya Pak Prabowo, saya kira itu juga akan sangat sulit untuk masuk ke koalisi ini gitu. Oleh karena itu boleh jadi juga Golkar akhirnya akan merapat ke Ganjar atau ya membangun koalisi baru, dan itu juga menurut saya seperti angan-angan. Misalnya sekarang seperti ketemu dengan AHY kemarin begitu ya. Saya kira ini lebih karena ada kegalauan pada Partai Golkar yang besar sekarang, manakala P3 udah mulai mendekat dengan PDI Perjuangan, sementara PAN tentu saja nggak bisa dirangkul erat gitu, sehingga dibuatlah semacam tanda kutip gertakan bertemu AHY, dan AHY juga membutuhkan gertakan itu karena sampai sekarang nasib beliau untuk jadi calon wakil presiden di kubu Anies juga belum jelas-jelas juga gitu. Jadi dibuatlah semacam image bahwa akan ada koalisi baru yang bernama Golkar dengan Demokrat gitu ya. Tapi sebetulnya tembakannya itu ke dalam, bukan mereka memang mau jadi gitu. AHY mau menembak ke koalisi perubahan, sementara Golkar mau menembak ke koalisi Indonesia Bersatu. Jadi koalisi Indonesia Bersatu dan koalisi perubahan ini nampaknya juga masih sangat cair ya, dalam arti belum cukup solid gitu ya ke depannya, Bang. Kalau koalisi perubahan ini menurut saya relatif cukup solid. Kesulitannya itu adalah karena mereka tidak bisa sampai sekarang ya memastikan siapa calon wakil presiden mereka. Sebab kalau misalnya meskipun diberi kewenangan yang cukup luas kepada Anies untuk menentukan siapa calon wakil presidennya, tapi kan Anies juga akan berpikir, sebab kalau tidak diambil AHY punya potensi akan pergi gitu. Dan bisa gabung lagi dengan koalisinya PDI dengan, ya katakanlah kerjasama PDI dengan P3, karena kans menangnya jauh lebih tinggi. Kalau cara berpikirnya sederhana, kalau dengan Anies saya nggak dapat apa-apa, dan belum tentu menang kan gitu ya. Apalagi survei sekarang tetap menempatkan Anies sebagai nomor 3 gitu. Betul. Lebih baik saya ke kerjasamanya PDI dengan P3 yang kans menangnya lebih
besar ya. dan saya juga nggak dapat apa-apa di sana kan. Betul. Itu kan cara berpikir yang Betul. sangat sederhana gitu. Oke. Nah, yang menurut mana saya- lebih menguntungkan begitu ya Bang ya? Iya dong. Oke, Saya baik. kira itu pertimbangan yang paling utama di kalangan partai politik ini. Baik, nanti saya ke Bang Andre ya, melihat adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi termasuk pertemuan antara P3 dan PDIP. Bagaimana, terutama tadi Bang Rey menyebutkan ada nggak sih ada proposal cawapres sekarang yang datang ke Pak Prabowo. Tapi kita bahas saat lagi ya Bang Andre ya. Kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.